Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah desain web ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu tentang mengatur sebuah layout ya. Jadi di pertemuan ketiga ini, pertemuan 4 ya. Di pertemuan 4 ini saya akan membahas yaitu bagaimana membangun sebuah layout. Nah, eh, layout ya bisa dikatakan itu sebuah eh, bagian-bagian ya ketika kalian misalkan membuat sebuah website. Nah, kalian pasti akan melihat atau akan kalian sering kan dengan yang namanya layout. Nah, layout ini nanti adalah pembagian-pembagiannya. Nah, pembagian itu seperti apa? Itu kalau di sini saya akan berfokus kepada kontennya. Nah, jadi kan misalkan di konten ini ya, kalau di pertemuan sebelumnya, konten kita itu dalam satu halaman itu dia full satu baris semuanya. Nah, lalu kan ada juga beberapa website dia itu kontennya ya layoutnya itu bisa dibagi-baginya ya, bisa dia jadi satu setengah, bisa jadi dia 3/4 dan 1/4 gitu, atau mungkin 1/4 gitu. Nah, jadi kita akan bikin ya bagaimana caranya untuk mengatur sebuah layout ya. Oke, saya akan mulai ya dengan membuat sebuah file HTML terlebih dahulu ya. Oke, saya buat sebuah file HTML seperti biasa ya. Oke, saya coba save dulu ya. Saya simpan di dalam project saya sendiri. Oke, saya simpan di pertemuan 4. Saya buat namanya yaitu saya boleh terserah ya, namanya index saja ya. Index.html. Nah, kenapa index? Biasanya sih yang dinamakan dengan index itu adalah eh, halaman utamanya ya, halaman utamanya. Oke, saya save. Nah, selanjutnya saya akan bikin untuk bagian head ya, bagian head dari halaman webnya. Oke, di dalam head ini saya boleh menambahkan yang namanya meta ya, char set. Oke, utify. Nah, biasanya ini hanya ketentuan saja ya. Oke. Lalu untuk titelnya ya, untuk judulnya sendiri ya, itu saya menggunakan namanya sebagai contoh aja ya, website ya, website UCIC misalkan. Oke, lalu saya tambahkan untuk supaya dia bisa responsif ya, supaya dia bisa responsif. Responsif itu bisa diartikan bahwasanya website kita itu bisa dirubah ukurannya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan ukuran halamannya nanti. Oke, seperti di sini kita sudah bikin untuk headnya ya, untuk bagian headnya. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan di bawah head itu adalah untuk body kita lagi, untuk body kita. Oke, lalu kita tutup body kita. Nah, untuk membuat konten layout ini sendiri ya, kalau dulu ya di pertemuan sebelumnya saya udah mengenalkan yang menggunakan tag fungsi. Ya, jadi tag fungsi itu nanti kita panggil ke dalam CSS kita ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menggunakan yang namanya tag fungsinya adalah div.
Nah, jadi saya tidak akan menggunakan yang namanya lagi tag fungsi yang ada pada HTML sebelumnya. Nah, contohnya seperti kalau dulu untuk membuat header ya, untuk membuat header halaman ya, kepala halaman itu saya menggunakan yang namanya tag fungsinya adalah header seperti ini. Ya, baru saya tutup. Nah, untuk di pertemuan kali ini dan mungkin untuk kedepannya juga, saya akan menggunakan yang namanya tag fungsinya cukup satu aja yang saya gunakan, yaitu adalah div. Nah, kenapa div? Ya, penggunaan tag fungsi div ini dia dapat mewakilkan seluruh tag fungsi yang ada di HTML, ya. Tapi dengan menggunakan bantuan yang namanya class, ya, fungsi yang namanya class. Nah, jadi tag fungsinya itu adalah div, ya, div. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin bikin header ya, untuk bikin header, nah maka kita bikin tag fungsinya div dan kita perkenalkan dia namanya apa. Nah, namanya yaitu eh, saya jelaskan namanya adalah kelas. Nah, jadi kita butuh bantuan yang namanya kelas di sini. Nah, dengan menggunakan kelas ini kita boleh mengubah nama tag fungsi apa aja. Jadi kalau misalkan dulu kita menggunakan nama tag fungsi yang ada header, kalau di sini kita bisa menggunakan yang namanya head atau h saja atau head aja. Jadi boleh terserah. Kalau kita menggunakan yang namanya fungsi kelas di sini. Nah, tapi kelas ini hanya berfungsi ketika kita menggunakan tag fungsinya adalah div. Oke. Nah, selanjutnya yang saya tambahkan di sini adalah container. Nah, container di sini yang saya maksud container di sini adalah jadi container ini sebenarnya bukan fungsi ya, bukan merupakan tag fungsi segala macamnya. Ini sama dengan nama samaran saja yang saya bikin. Artinya nama samaran ini adalah nama yang nantinya bisa saya panggil nanti di style CSS saya nanti di bagian CSS saya. Oke, jadi kontainer ini maksudnya adalah untuk bagian halaman aja ya, untuk bagian seluruh halaman saya. Oke. Oke, jangan lupa untuk ditutup div-nya ya. Setiap ada div buka, jangan lupa untuk ditutup. Oke, ini dibuka dan ini div tutupnya. Nah, di dalam div kelas kontainer ini baru kita bikin untuk div-div yang lainnya. Jadi bisa dikatakan kelas kontainer ini sebagai ruang besarnya ya, ruang besarnya. Nah, jadi di dalam ruang besar ini nanti kan ada bagian-bagian kecilnya ya. Nah, bagian-bagian kecil inilah kita mengisinya di dalam kelas kontainer seperti header nantinya, footer atau bagian konten layout segala macamnya. Oke. Sekarang saya akan masuk lagi membuat yang namanya headernya. Oke, saya akan coba untuk buat headernya. Oke, saya juga tetap menggunakan div juga. Nah, dan kelasnya saya ganti jadi header. Nah, jadi saya tidak menggunakan fungsi header lagi, tapi menggunakan fungsi div. Nah, di sini saya ganti namanya di header. Bolehkah nama saya ganti jadi head? Boleh saja, atau he aja boleh. Ya, jadi supaya saya lebih ingat aja, maka saya bikin di sini adalah header. Oke. Nah, lalu jangan lupa ditutup. Ya, div-nya jangan lupa ditutup. Lalu isi dari header itu apa? Yaitu seperti biasa ya, kita menggunakan H1 seperti ini. Nah, saya misalkan di sini Universitas ya, Catur Insan Cendekia. Oke, H1, saya tutup H1-nya. Oke. Nah, seperti sini nih, kita sudah bikin untuk bagian headernya nih. Ya, kita sudah bikin untuk bagian headernya. Oke. Nah, di bagian header ini, ya, di bagian header ini kita sebenarnya boleh membuat style CSS ini secara langsung. Jadi kita bikinnya itu per bagian ya, per bagian. Saya akan coba bikin itu untuk per bagian. Jadi saya nggak bikinnya secara menyeluruh dulu gitu ya. Jadi saya tidak bikin secara menyeluruh dulu. Nah, saya akan bikin per bagian. Jadi bagian head ini saya bikinkan ke CSS-nya dulu, bagaimana tampilannya, apakah sudah benar atau belum. Oke, saya akan cobakan ya. Silakan bikin sebuah file baru lagi dan tambahkan untuk kode CSS-nya ya, untuk bagian CSS-nya. Oke, di sini saya akan bikin terlebih dahulu ya, bintang seperti ini. Nah, bintang seperti ini ya, ini fungsinya adalah untuk bagian kontainer tadi ya. Jadi kontainer tadi boleh diinisialkan dengan bintang ini.
Nah, jadi nanti sebenarnya sih bintang ini ya, ini untuk mengatur secara keseluruhan namanya ya, hampir sama dengan kontainernya. Cuma nanti di sini kita tetap bikinkan ya kelas kontainernya. Nah, jadi kan dia kan harus dipanggil berdasarkan namanya ya. Nah, jadi nggak mungkin dia kalau misalkan kita bikin bintang saja atau kontainernya kita tidak panggil, maka dia tidak akan nyambung. Jadi nanti kita tetap bikin kontainernya. Oke. Pertama, saya akan bikin bintang ini dulu ya. Bintang ini akan mengatur ya, kita mengatur paddingnya ya. Padding di sini maksudnya berarti jaraknya ya, jaraknya itu 0. Jadi tidak ada batasannya ya. Tidak ada batasannya di halaman web kita tersebut. Oke, marginnya juga saya bikin 0 ya. Dan bentuknya adalah ya, ukurannya box sizing. Itu border box. Oke, saya simpan dulu ya. Tetap di pertemuan 4 ya. Jadi saya ganti namanya adalah style.css ya. Saya simpan. Oke. Oke, tadi kita punya body ya. Jadi jangan lupa body kita juga ditambahkan ya. Body kita ditambahkan. Untuk backgroundnya kita kasih namanya backgroundnya ya. Kita kasih light gray aja. Jadi abu-abu cerah ya. Oke. Nah, untuk tulisan ya, untuk tulisan yang ada di halaman kita menggunakan yang namanya font family seperti ini ya. Font family ya. Saya akan menggunakan tulisannya itu Times New Roman aja. Jadi kita boleh menggunakan di sini apa jenis tulisan kita terserah ya. Apa jenis tulisan terserah. Mau menggunakan Arial, Calibri terserah. Oke. Lalu besar tulisan kita ya, dia menggunakan yang namanya font size. Ya, besar ukuran tulisan berapa? Kita boleh menambahkan 14 di sini ya. Ya, jadi ukurannya 14. Oke. Lanjut saya akan tambahkan untuk bagian kontainer di sini. Ya, saya tambahkan bagian kontainer di sini. Ya, tadi kan kita udah perkenalkan ya kontainer tadi ya. Kontainer. Nah, jadi jika penggunaan kelas ya, jika penggunaan kelas beda ya. Kalau di sini kan kelas ya, kelas. Ya, kelas di sini. Sedangkan body dia kan menggunakan langsung tag fungsi di sini ya. Sedangkan header di sini kan menggunakan kelas. Jadi bedanya adalah untuk penggunaan dari kelas tersebut kita menambahkan yang namanya titik di sini di depannya. Titik. Kalau menggunakan tag fungsi langsung, maka kita tidak perlu menambahkan titik. Jadi dia langsung bikin dalam ini. Kalau di sini kan kontainer merupakan kelas ya, dia kan tag fungsinya kan cuma div ya. Jadi div itu tidak perlu kita kenalkan di CSS, dia hanya yang kita perkenalkan di CSS itu adalah kelasnya. Maka kelasnya di sini kita tambahkan titik saja, titik kontainer seperti ini. Oke. Jadi isi kontainer itu adalah pertama ya, saya akan bikin maxnya ya, maksimal widthnya ya, lebar maksimalnya ya, halaman kita itu lebar maksimalnya berapa sih, yaitu 100%. Oke, lalu boleh saya tambahkan background dari kontainer kita tuh, halaman kita itu backgroundnya boleh kita tambahkan white ya. Oke, tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan background ini ya, background ini, nah jadi nanti akan munculnya adalah light gray seperti ini ya, light gray seperti ini. Nanti kita akan cobakan tampilannya seperti apa nantinya ya. Oke, saya tambahkan white dulu. Lalu overflow ya, hidden. Lalu paddingnya ya, jadi jarak sampingnya ya. Kalau beda di atas ya, kalau di atas itu kan halaman kita ini full ya, jadi tidak ada pembatasannya, jadi dia nggak akan bakal berlebih dianya, jadi tidak ada akan berlebih dia ke samping kiri atau ke kanan gitu. Nah, kalau kontainer ini paddingnya kita kasih jarak dari tepi yang bagian atas ini ya, bagian bintang ini kita kasih jaraknya paddingnya itu sekitar 10 deh ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita udah ada, tadi kelas udah ada ya kontainer. Lalu kelasnya header ya, kelasnya header.
Saya akan coba tambahkan untuk header dulu. Header. Oke. Header di sini. Oke. Header ini ya, kita tambahkan di sini border ya, border. Nah, bordernya itu adalah 1 pixel ya. Jadi artinya nanti dia punya garis nanti di sini ya, di bagian tepi dari header itu kan bagian kita ya, headernya itu kan ada bagian atas ini ya. Biasanya contohnya ya di bagian atas ini. Nah, nanti kita akan kasih border. Bordernya apa nanti gitu ya. Nah, bordernya itu ketebalan dari garis tepinya itu adalah 1 pixel ya. Lalu saya bikin di sini solid ya. Solid ini artinya adalah warnanya nantinya. Warna dari header kita tuh bagian tepi header, garis header kita tuh apa sih? Nah, saya tambahkan di sini D di sini. Nanti bisa kalian cek apa sih maksud dari kode warna ini. Ya, bisa kalian cek nanti kode warnanya apa aja. Oke. Paddingnya ya, saya tambahkan lagi paddingnya yaitu 10 pixel ya, 10 px. Lalu untuk colornya, tulisan yang ada di header itu warnanya adalah putih ya. Lalu backgroundnya saya menggunakan kode warna seperti ini. Ini adalah warna dari biru navy kalau nggak salah. Oke. Text alignment ya, ada lagi nama text alignment, berarti saya menaruh tulisan saya itu berada di bagian tengah seperti ini. Oke, untuk bagian headernya seperti ini. Oke, sampai di sini saya sudah bikinkan untuk halaman header sampai header aja saya bikin dulu ya. Saya akan coba jalankan hasilnya seperti apa ya. Saya coba jalankan. Oke, di sini Universitas Satu Insana Cendekia. Nah, kenapa belum ada headernya? Karena kita belum panggil style CSS-nya ya ke index ya, ke bagian HTML-nya. Oke, jadi kita tambahkan dulu ya untuk pemanggilan CSS kita terlebih dahulu ya. Oke. Di bawah head kita tambahkan link ya. Rel di sini menggunakan yang namanya style sheet ya, style sheet. Oke. Lah, lalu selanjutnya tipenya apa? Ya, tipenya adalah text CSS. Lalu kemana filenya kita panggil? Itu href-nya, itu kita panggil style.css. Oke. Jadi kita panggil ya untuk link kita, yaitu style.css. Pastikan namanya sama ya dengan nama file kita. Di sini style ya. Di sini juga menggunakan nama style dan formatnya adalah CSS. Oke, saya coba jalankan. Nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, tadi kan tanda bintang tadi ya di bagian body tadi ya warnanya kan light gray, biru di sini nih. Nah, sedangkan untuk bagian kontainer kita tadi warnanya putih. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kita kan bikinnya dalam kontainer semuanya nanti ya. Nah, maka dia seperti ini. Nah, ini warna tadi, warna dari header kita. Ya, kode warnanya tadi. Di sini kan warnanya agak biru navy ya. Nah, oke, sampai di sini kita sudah berhasil nih bikin untuk bagian header kita. Nah, jadi sebagusnya ketika kita mendesain sebuah website, kita bikinnya per bagian. Nah, contohnya kita udah selesai nih sampai bagian header. Kita bikinkan ke style CSS-nya di sini, bagian headernya. Ya, bagian headernya. Oke, kalau udah selesai bagian headernya, nanti kita coba jalankan, maka kebentuklah hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita tahu nih di mana letak kesalahan kita. Ya, kalau misalkan kita bikin per bagian. Oke, selanjutnya setelah header, berarti kan kita bikin untuk bagian konten lagi ya. Ya, untuk bagian konten. Nah, untuk bagian konten, ya kita masih tetap di dalam kontainer ya, masih tetap dalam kontainer. Oke, ini bagian header. Ya, ini bagian header di sini. Oke, ini saya enter dulu. Oke.
Nah, setelah bagian header saya tambahkan untuk bagian main ya, div ya, saya tambahkan lagi tag fungsinya div, yaitu saya tambahkan kelasnya namanya adalah main. Main ini artinya adalah bagian konten utama kita nantinya. Jadi seluruh konten kita berada di dalam kelas main ya. Oke. Jadi ini sebenarnya terserah aja sih namanya apa ya. Namanya terserah aja. Mau pakai apa segala macamnya boleh, terserah. Oke. Nah, di dalam konten kelas main ini kita akan mau bikin konten-konten kita isinya apa-apa aja ya. Mau bikin kontennya itu misalkan kalau tadi ya, kalau kita kembali lagi ke desain kita, nanti kan konten kita mau bisa bikin satu baris full atau mungkin mau dibagi setengah-setengah saja di sini ya, atau mau dibagi perempat-perempat. Oke, jadi itu bisa. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus bikinkan yang namanya pembagian ya, pembagian. Nah, pembagian itu seperti ini. Oke, saya bikin pertama dulu ya, pertama dulu. Oke, div ya, saya tambahkan kelasnya. Kelasnya saya akan tambahkan yang namanya kelasnya itu adalah call 1. Artinya kolom 1 ya, kolom 1. Jadi ini terserah saja nanti ya. Jadi saya bikin di sini kolom 1 ya. Oke, saya tutup divnya. Ingat ya, setiap bikin buka div selalu bikin tutup divnya. Nanti kalau misalkan kalian selalu ketinggalan bikin seperti ini, maka biasanya sih akan terjadi kesalahan dalam desainnya nanti. Oke. Nah, di bagian kolom 1 ini ya, di bagian kolom 1 ini misalkan gini ya, di kolom itu boleh kita tambahkan judul kolom itu ya, judul nama kolomnya ya. Jadi di sini kolom pertama dulu ya saya bikin ya, kolom pertama dulu saya bikin di sini. Nah, kolom pertama ini saya bikin ini ya, saya kasih H3 aja untuk judulnya, H3 besarnya. Ini saya bikin konten utama full misalkan di sini ya. Full. Oke. Isinya apa aja ya? Isinya berarti kita menggunakan paragraf ya, menggunakan paragraf. Oke, paragraf. Oke, saya bikinnya di sini. Selamat datang. Selamat datang di halaman website kami. Website kami. Follow IG kami dong, ya. Oke, seperti itu aja. Oke, jadi ini kolom 1 ya, untuk kolom 1. Nah, saya coba ya, jadi isinya saya samakan saja nantinya ya, saya samakan aja. Lalu saya tambahkan kolom 2 di sini ya. Kolom 2. Untuk kolom 2 nanti kalau kolom 1 ini nanti saya bayangkan ya, untuk kolom 1 ini nanti dia full satu halaman. Kalau kolom 2 saya bagi dia di setengah-setengah, yaitu 50% 50%. Kalau full berarti kan 100% ya. Nah, kalau ini misalkan saya ganti di sini konten bukan konten utama ya, konten utama, tapi saya bikin di sini setengah full misalkan, setengah full. Oke, ada lagi nanti saya bikinkan kolomnya seperempat full lagi. Oke, jadi kalau misalkan setengah full berarti kan kolomnya ada dua ya, ada kedua ya di sini. Kol 2 di sini. Jadi kan ada dua. Kalau satu kan satu baris semuanya. Kalau kolom 2 berarti setengah-setengah. Nih udah ada dua ya. Udah ada dua di sini. Oke, saya pastikan lagi ya, pastikan lagi berarti saya ganti jadi 3 di sini. Berarti dia seperempat ya, seperempat. Nah, jadi dia seperempat full dianya. Berarti ke seperempat berarti ada 4. Saya pastikan dia ada 4 di sini. Oke, jadi dia sudah ada 4. Nah, jadi kelas inilah yang membantu kita untuk mengatur layout kita. Ya, kelas inilah yang mengatur layout kita. Jadi kita harus ingat ya, di sini ada call 1, ya, call 1 ya, call 1, call 2 dan call 3, ya. Oke, saya coba save dulu. Oke, saya coba save dulu. Nah, di sini saya akan atur ya untuk CSS-nya. Ya, saya akan atur untuk bagian CSS-nya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Oke, di bagian header ini, saya akan bikin ya titik call 1. Jadi saya perkenalkan dia terlebih dahulu, ya. Titik call 2. Oke, titik call 3.
Jadi saya perkenalkan dia terlebih dahulu. Oke. Nah, apa aja isinya adalah border ya, berarti garis tepinya kita kasih dulu ya, garis tepinya dulu. Nah, garis tepinya ini berapa ketebalannya? 1 piksel ya, dengan warna bordernya ya, dengan warna garis bordernya itu saya kasih hampir sama kayak di header tadi, DDDD ini. Oke. Lalu paddingnya ya, paddingnya juga sama, saya kasih 10 piksel ya. Jadi dia nanti ada jarak ya, jadi nanti ada jarak dianya. Oke, lalu untuk marginnya ya, margin ingat ya, untuk memberi jarak dari objek ke tepi garisnya, yaitu saya akan kasih 5 piksel semuanya. Seperti ini. 5 piksel ini untuk atas, 5 piksel untuk bawah, 5 piksel untuk kiri, dan 5 piksel untuk kanan. Oke. Lalu saya kasih border radius namanya. Nah, border radius ini ya, jadi kan misalkan kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kayak header tadi kan bentuknya kotak ya. Jadi sudutnya itu kan siku ya, sudutnya siku. Dengan menggunakan border radius, dia bentuknya itu bisa jadi setengah lingkaran gitu. Ya, jadi setengah lingkaran. Jadi bulat dianya. Ya, tumpul. Jadi bukan runcing kayak siku dia. Jadi dia tumpul. Oke. Jadi di sini saya kasih border radiusnya itu misalkan adalah 5 piksel aja di sini. Nah, widthnya ya, widthnya saya akan kasih 100%. Jadi dia akan full. Artinya di sini widthnya ini nanti kalau misalkan kita uh, ganti apa namanya resize browsernya, atau kita nanti mau kita perkecil ukuran halamannya, nanti dia akan mengikuti, dia akan bikin menjadi dia 100% dia nantinya. Oke, jadi float ini maksudnya adalah dia itu berada di bagian kiri. Nah, jadi dia float ini cuma ada left dan right. Jadi kita mulainya itu dari mana bikinnya? Yaitu dari kiri, ya, dari kiri. Oke. Ini untuk pengenalan dari call 1, call 2, call 3 udah kita perkenalkan di sini nih, ya. Kita udah perkenalkan. Selanjutnya baru kita bikin untuk uh, kita akan bikin untuk ukurannya lagi ya, kita akan bikin untuk ukurannya lagi. Jadi call 1 ini berapa sih ukurannya, call 2 sih berapa ukurannya nanti ya. Jadi bisa kita bikinkan di sini ya, bisa kita bikin di sini. Oke. Untuk call 1 ya, call 1 besarnya itu adalah ya, saya bikin di sini titik call 1 ya. Jadi lebarnya itu adalah berapa? Yaitu call 1 itu misalkan saya bikin di sini untuk lebarnya adalah widthnya ya. Widthnya itu jangan 100% ya, karena kita kan udah menggunakan padding juga tadinya. Nah, jadi jangan dibikin 100%, silahkan dibikin 99,2% saya bikin di sini. Oke. Nah, untuk kolom 2 ya, kolom 2 berarti saya bikinnya berapa di sini ya? Oke, untuk kolom 2 misalkan di sini saya pastikan saja ya. Kolom 2 di sini saya kasih dia yaitu 49% ya, 49,2. Oke, dan call 3 ya, ini tuh seperempat ya. Ini saya kasih dia 24,2%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita perkenalkan dulu ya kelasnya, dan baru kita atur berapa panjangnya. Oke, di sini kita sudah bikin ya untuk perkenalannya sama berapa panjangnya di sini. Oke, saya akan coba jalankan bagaimana hasilnya ya. Oke, nah jadi seperti ini dia ya, seperti ini dia jadinya. Yang tadi call 1 ya 100% di sini ya. Call 1 dia di sini 100% nih. Ya, dan ini konten setengah full ya. Jadi dia 50 50 di sini. Ya, jadi artinya bukan 50% ya, tapi setengah-setengah di sini ya. Dan ini untuk seperempat nih, dan ini untuk seperempat. Oke, jadi di sini kita udah berhasil nih bikin untuk layout kita ya, untuk bikin layout kita. Nah, selanjutnya saya di sini ingin ya di bagian header ini ya, bagian header dari konten ini saya ingin kasih dia seperti header ini juga. Jadi dia ada warna latar belakangnya
Ya, saya ingin jadi ada warna latar belakangnya nantinya. Nah, bagaimana caranya? Oke, di sini kita lihat ya. Di sini kan ada H3 ya, H3 di sini. Oke. H3 ini bisa kita tambahkan dianya, bisa kita kasih desain di sini ya. Jadi di sini kan bukan, tapi di sini bukan menggunakan kelas dia lagi ya, tapi dia tetap menggunakan tag fungsi ini, tag fungsi dari H3 ini sendiri. Oke, saya akan coba tambahkan, saya tambahkan di bawah header ini aja ya. Oke, di bawah header ini ya, saya tambahkan fungsi CSS dari H3 tadi, H3 di sini ya, H3. Oke, jadi dia memanggilnya tag fungsi bukan kelas ya, karena H3 itu bukan kelas, tapi dia tag fungsi. Maka kita bikin seperti ini. Margin bottom, ya, jarak ke bawahnya itu adalah 20 pixel. Oke, lalu paddingnya berapa? Ya, paddingnya saya kasih 10 pixel. Oke, lanjut color ya, jadi warnanya ya, warna dari tulisan kita tuh ya, warna tulisan ini nanti ini bisa dirubah juga nantinya. Oke, saya kasih seperti ini. 3, 1, 4 ini udah ada ya. Ini warna dari navy tadi. Oke, lalu background colornya ya, background colornya saya kasih di sini adalah light blue. Oke, jadi kalau color berarti kan warna tulisan ya. Nah, sini background color berarti warna dari latar belakangnya. Lalu saya tambahkan di sini border radiusnya ya, border radiusnya tadi ya. Dia jadi bukan sudutnya bukan siku tapi ketumpul ya. Saya kasih 5 pixel saja. Oke, seperti ini. Ya, saya boleh juga tambahkan di sini untuk tulisannya nanti di bagian tengah teks elegant ya, dengan menggunakan yang namanya center. Oke. Saya coba jalankan ya. Jadi H3 kan udah kita bikin ya. Jadi kita tidak perlu bikin di HTML-nya karena udah ada di sini. Jadi kita langsung aja di sini ya. Di bagian CSS-nya H3-nya di sini. Oke, saya coba jalankan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi isian konten kita seperti ini kontennya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita udah bikin nih untuk bagian konten kita. Oke, jadi kan bisa juga kita atur nih ya. Kita juga bisa pengen ngatur untuk tulisan kita. Nah, kalau misal kita lihat ya di tulisan kita ini ya, tulisan dari halaman kita ini, dia itu kan sedikit rapat ya. Rapat ya, dari baris pertama dan baris kedua ini rapat. Jadi bagaimana dia supaya dia ada jaraknya ya, ada jaraknya. Nah, dari bagian bawah ini juga ada jaraknya nih. Ya, bagian tepi garis bawah ini ada juga jaraknya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Di sini kan ya untuk bagian paragraf ya. Jadi gini, H3 ini kan udah mewakilkan semuanya ya. H3 udah mewakilkan semuanya. Berarti nggak perlu lagi dibikin satu-satu. Nah, paragraf juga seperti itu ya. Paragraf juga seperti itu. Nah, paragraf udah saya bikin nih untuk fungsinya. Jadi kita tinggal bikin aja di sini lagi ya. Oke, di bagian H3, bawah H3 ya. Jadi sebenarnya sih boleh mau nambahkan di bawah ini atau mau di atas, boleh aja sebenarnya. Ya, yang penting kita harus sesuai dengan nama tag fungsinya nantinya. Oke, di bawah 3 saya tambahkan P ya, paragraf kita, tag fungsi paragraf kita. Oke. Lalu saya tambahkan di sini margin bottom ya, jarak ke bawahnya itu adalah 20 pixel. Kita samakan ya tadi ya. H3 tadi 20 juga, untuk paragraf juga 20 pixel. Lalu untuk line height-nya ya, jaraknya ya, setiap barisnya. Jarak setiap barisnya. Line height-nya itu kita kasih yaitu 1,5 mm ini. Oke. Jadi ini untuk paragrafnya. Kita coba jalankan ya. Nah, dia jadi ada jaraknya di sini ya. Jadi tampilannya udah lumayan segar ya daripada yang tadi. Oke, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya ya, saya coba selanjutnya untuk menambahkan footer ya, menambahkan footer. Oke, tunggu sebentar. Oke,
Jadi ya, jadi di sebuah halaman web ini ya, di sebuah halaman web ini kita boleh menambahkan yang namanya, kalau misalkan kalian lihat ya, itu kan ada bagian menu samping ya, ada namanya bagian menu samping ya, bagian menu samping. Nah, kita bisa menggunakan dengan menggunakan layout tadi ya, dengan menggunakan layout yang seperempat ini juga boleh nanti kita tambahkan. Jadi dia bisa kita bikin menu samping seperti ini ya, menunya di samping. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kita akan coba bikin seperti ini. Oke. Nah, eh oke. Di sini ada satu tinggal lagi. Di sini sebenarnya sih boleh kita atur ya, untuk bagian call 1, call 2, call 3 ini boleh kita atur ya. Ada kan di sini kan ada 99,2, 49,2, ada 24,2. Oke. Lanjut saya coba tambahkan lagi ya, atau mungkin gini aja. Di bagian konten ini, konten seperempat ini ya, saya pakai dua aja di sini ya, atau mau dua aja di sini ya, bagian dua aja di sini. Oke, untuk bagian konten yang selanjutnya ini saya tambahkan untuk menu ya. Jadi sub menu seperti itu ya. Jadi menu-menu kecil gitu ya, menu-menu kecil. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ya, tentu kita menggunakan yang namanya ul ya, ul dan li ya. Sebelumnya kan materinya udah pernah saya kasih ya, kayak menambahkan navigasi ya. Kalau sebelumnya kalian udah pernah masuk ke navigasi ya. Oke, jadi di menu itu ya, di bagian menu itu nanti kita bisa tambahkan di sini ya, untuk ul tersebut. Oke, di sini saya akan coba tambahkan yang namanya fungsinya itu ul. Jangan lupa tutup juga untuk ulnya. Oke, lanjut di dalam ul pasti adanya namanya li ya, li. Oke, di dalam li ini jangan lupa tutup juga. Ini juga jangan lupa ditutup li-nya. Oke. Nah, di dalam li ini baru kita bikin untuk menu-menu kita. Nah, untuk menu kemarin udah saya ajarkan juga ya, dengan menggunakan ahref ya, ahref. Nah, jadi saya kosongkan aja di sini ya, dengan menggunakan tanda pagar di sini. Nah, baru saya bikinkan di antara ahref ini ya, jangan lupa ahref ini juga dibikin tutupnya ya, tutup a seperti ini. Nah, di antara tutup a ini baru kita bikin linknya apa. Contoh saya bikin di sini link 1 seperti ini. Oke, jadi ini untuk keduanya juga silakan ditambahkan juga. Saya copy, saya paste seperti ini. Nah, jadi ini konten-konten kecilnya. Jadi boleh silakan mau ditambahkan berapanya boleh. Nah, jadi ini saya samakan ya, untuk call 3 saya samakan ya. Oke, saya tambahkan seperti ini, pastikan ya. Oke, jadi untuk konten 3 ini ada dua untuk konten biasa untuk isian, dan ada dua konten untuk menu. Oke, seperti ini. Oke, saya akan coba jalankan ya, saya coba jalankan. Nah, jadi kan bentuknya masih seperti ini nih. Kalau kita bikin seperti ini kan jelek nih, jelek ya, kurang bagus ya. Maka kita bisa atur ya dengan menggunakan CSS kita. Ya, kita atur dengan CSS kita. Nah, bagaimana caranya mengatur dengan CSS kita ini ya? Jadi di bagian konten kita ya, di bagian konten kita atur di CSS-nya. Nah, kita boleh mengatur CSS-nya itu, kalau tadi ya, kalau misalkan kayak H3P di sini kita boleh menggunakan tag fungsinya langsung. Ya, kita boleh menggunakan tag fungsinya langsung. Kalau untuk bagian ul ini apa boleh kita menggunakan tag fungsinya langsung? Boleh saja. Tapi sebagusnya sih kalau dengan desain yang saya gunakan, kita boleh mengikut ke desain yang ada pada kelas ya. Jadi bagaimana bikinnya? Nah, bikinnya seperti ini. Oke. Saya akan bikin seperti ini. Titik call 1 ya, jadi saya perkenalkan lagi ya. Titik call 2 ya, koma lagi. Titik call 3. Oke. Jadi saya bikin ul seperti ini. Tutup lagi. Oke, saya ke ataskan ya. Nah, jadi kita perkenalkannya ul-nya itu berada di dalam kelas call 1, call 2, dan call 3. Kita perkenalkan ul-nya, tag fungsi ul di sini. Oke, saya bikin di sini list stylenya,
list stylenya dan tipenya yaitu none. Jadi dia bentuknya bukan list, ya, bukan list, tapi dia nanti akan berbentuk seperti menu, ya. Oke. Nah, karena dia berada pada call 3, ya, dia berada dalam call 3, maka kita akan bikinnya hanya untuk di call 3 saja. Itu kita perkenalkannya di call 3. Jadi call 3, ya, misalkan kalau ada menu ini di call 1 juga boleh, silakan aja gitu ya. Nah, tapi kalau di sini saya akan memperkenalkan hanya di call 3 ya, di call 3. Maka sesuaikan call 3 ul li, ya. Lalu di sini saya bikin displaynya display titik 2 blok. Oke. Lalu saya tambahkan lagi titik call 3, ya, ul li, ya, baru a. Nah, ingat ya, tadi urutannya di sini ya. Di dalam call 3 ada ul, li, baru a. Nah, jadi kita bikin seperti itu. Ul, li, a. Oke. Jadi di sini seperti apa? Berarti di sini saya bikin border bottom ya, ya. Di sini saya bikin 1 pixel dengan warnanya hampir sama kayak yang di header, ya. Dia menggunakan kode warna DDD. Oke, lalu margin bottomnya, ya, margin bottomnya itu adalah 10 pixel. Oke, lalu paddingnya juga adalah 10 pixel untuk di atas, ya, dan 5 pixel untuk di bawah. Ini jadi tutup. Nah, seperti ini. 10 pixel untuk di atas dan 5 pixel untuk di bawah. Nah, dan warna tulisannya itu font colornya, atau boleh juga kita menggunakan color juga boleh, tapi di sini saya menggunakan font color aja. Jadi ini salah satu penggunaan warna lain juga ya. D3, D2, ED seperti ini. Nah, jadi kita sudah bikinkan nih ya, kita perkenalkan untuk bagian menu kita ya di call 3 ya, dan displaynya di sini blok ya. Untuk di bagian menunya ya. Oke, sebentar. Di sini ada kesalahan karena warnanya beda di sini nih. Berarti ada kesalahan di sini nih. Oke, atau mungkin saya gunakan saja color saja mungkin ya. Warna saja saya gunakan di sini. Oke, warnanya oke. Oke, saya lanjut. Nah, di bagian color ini call 3 ya, call 3. Nah, selanjutnya saya tambahkan untuk hovernya. Nah, hover di sini maksudnya adalah ketika kita arahkan ya kursor kita ke objek tersebut, maka objek itu akan memberikan sebuah action. Artinya action di sini adalah mungkin dari ketika misalkan kita misalkan ya contohnya background dari menu tersebut warnanya adalah biru. Ketika kita arahkan ke sana, jadi nanti backgroundnya akan berwarna putih. Nah, nanti kita akan bikin seperti itu. Jadi fungsi hover nanti seperti itu. Nah, saya akan coba jelaskan ya. Call 3 ya, ul li a, kita tambahkan yang namanya hover. Nah, hover tuh artinya fungsinya adalah seperti itu. Nah, hover ini nantinya kita bisa rubah backgroundnya. Ingat ya, kalau di atas ya untuk backgroundnya sendiri ya, backgroundnya sendiri itu masih mengikuti jadi warna dasarnya. Jadi belum ada warna. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, di desain kita ya, warnanya kan masih putih di sini ya, masih putih. Jadi nanti warna dasarnya adalah putih. Ketika saya arahkan nanti kursornya ke bagian menu itu, ke bagian link itu, maka dia akan berganti warnanya sesuai yang saya atur di sini. Itu backgroundnya nanti warnanya adalah sesuai dengan warna header saja ya, saya bikin ya. 31 nih. Jadi sesuaikan warnanya warna header. Oke. Untuk warna tulisannya nanti akan berubah jadi warna putih ya.
Kalau sebelumnya kan warnanya adalah warna ini ya, warna tulisannya warna ini ya. Oke, jadi kalau misalkan kita arahkan ya kursornya, nanti dia akan berubah warna putih. Border radiusnya, radius ya, saya kasih 5 pixel. Oke, 5 pixel. Nah, saya akan coba jalankan ya. Di sini kan udah kita atur ya untuk bagian menu kita ya, bagian sub menu kecil kita. Oke, saya coba jalankan di sini. Oke. Nah, di sini ya kalau misalkan saya arahkan di sini nih ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, namun kenapa bentuknya kecil seperti ini ya? Kenapa bentuknya kecil seperti ini? Kita belum bikin untuk bagian memperkenalkan tag fungsi dari A itu sendiri. Ya, tag fungsi dari A itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Berarti di tag fungsi harus kita perkenalkan nih. Ya, harus kita perkenalkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, di bagian tag fungsi ini ya, kan di sini ya, kan kita menggunakan tag fungsi A di sini. Jadi, aturannya kita harus bikin di style CSS-nya untuk bagian A. Kalau di sini kan untuk bagian cuma bagian dalam call 3 aja ya. Call 3 aja, A-nya bagian di dalam call 3 aja. Jadi harusnya kita juga harus perkenalkan tag fungsi A ini. Tapi ULI nggak perlu kita ganti ya. Kita nggak perlu kita perkenalkan untuk tag fungsi ULI sendiri karena dia mengikuti ke call 3. Tapi berbeda dengan A dia berdiri sendiri ya. Tag fungsi A ini berdiri sendiri. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kalian boleh tambahkan di bawah tag fungsi P ya. Tambahkan seperti berikut ya. A seperti ini. Oke. Nah, saya tambahkan text decoration-nya. Nah, text decoration-nya itu adalah noun. Oke. Color-nya saya pakai kode warna ini aja. Oke. Saya tambahkan hover-nya. Jadi ingat juga ya, kalau misalkan di CSS kalau saya ada buka kurung kurawal juga ada ditutup kurung kurawalnya. Jadi jangan sampai tinggal. Oke. Colornya. Kode warnanya adalah 6666 seperti ini. Jadi yang penting di sini adalah text decoration-nya sebenarnya ya. Jadi kalau nggak menggunakan color juga nggak apa-apa, tapi yang penting adalah text decoration-nya di sini. Oke. Nah, di sini saya coba jalankan lagi. Apakah sudah tidak ada lagi dempet? Saya coba close dulu. Oke, ternyata di sini masih ya, masih belum ada jaraknya di sini ya, belum ada jaraknya. Oke. Oke. Jadi ini sepertinya, oh ya, di sini ada ketinggalan ya. Harusnya saya tambahkan juga display block ya. Saya tambahkan juga display block di call 3 ul lia nih ya. Saya tambahkan display blocknya. Oke, saya coba simpan, jalankan. Oke. Nah, maka bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini dia. Oke, jadi dia seperti menu-menu kecil ya. Nanti ya bagian sub menu kecil yang bisa kita pilih nanti. Kita kasih action di sini nantinya. Nah, jadi hover itu seperti ini ya. Jadi hover itu seperti ini. Jadi ketika kita arahkan linknya ya, arahkan kursornya ke bagian objek tertentu, dia akan berubah warnanya. Nah, ini yang disebut dengan hover dianya. Ini yang disebut dengan hover ya. Oke. Nah, di sini sepertinya warnanya masih nggak kelihatan jelas ya, warnanya nggak kelihatan jelas. Oke, kita bisa ganti warnanya ya, berarti warna ini ya, warna ini bisa kita ganti aja, atau mungkin kita nggak usah kasih warna, jadi dia akan mengikuti warna hitam aja nantinya. Oke, saya coba jalankan. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil nih untuk bagian menu-menu kecil kita ya, bagian-bagian menu kecil kita. Oke. Mungkin sebelumnya kalian juga kebingungan ya bagaimana sih cara menambahkan gambar ya ke dalam
konten kita. Ya, bagaimana cara menambahkan gambar ke dalam konten. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Contohnya di sini ya. Di bagian konten utama ini ya, konten utama setengah full ini, ya, kita tambahkan gambarnya. Oke, terlebih dahulu, ya. Ini folder kita pertemuan kita ya, folder pertemuan kita info teman 4. Jadi contohnya di sini saya bikinkan ya, saya tambahkan gambar ini ya. Di sini ada gambar CIC di sini ya. Di gambar CIC. Saya akan coba copy aja ke dalam folder nih. Oke, jadi dia berada letaknya di bagian luar ya, letaknya di bagian luar. Atau boleh kalian tambahkan sebuah folder baru di dalam pertemuan 4 ini ya, di dalam pertemuan project kita. Kita tambahkan seperti ini, image ya, dan ini kita masukkan ke dalam folder tadi. Nah, jadi foldernya dalam ini. Oke, jadi dia berada di dalam folder project kita sendiri, ada namanya image di sini ya. Oke. Oke. Di sini berarti kan pemanggilannya nanti adalah folder image, lalu nama file kita. File kita adalah CIC. Dan ingat di sini formatnya apa di sini? Yaitu formatnya adalah PNG. Oke. Saya akan coba panggil dia gambar kita. Oke, saya akan ingin ya seperti saya bilang tadi ya, saya ingin menambahkan gambar di bagian konten utama yang setengah ini aja. Ya, bagian ini setengah aja. Untuk bagian atas nanti terserah. Nanti kalian mau nambahkan atau tidaknya nanti terserah. Oke. Jadi saya coba tambahkan ya. Nah, jadi di bawah paragraf ini ya, di call 2 ya, di call 2 ya, sebelum paragraf saya akan tambahkan image ya. Image src lalu nama file kita ya, nama filenya. Ya, pertama berarti kita harus panggil nama foldernya dulu. Ingat ya, karena kita di sini indeks kita ini ada berada di sini, sedangkan gambar kita berada dalam folder, maka cara pemanggilannya adalah kita harus bikin nama folder kita dulu, baru kita panggil nama gambar kita. Baru setelah itu kita bikin formatnya. Oke. Jadi saya bikin di sini adalah image ya, nama foldernya, garis miring, lalu nama file kita yaitu CIC, baru formatnya .png. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, saya akan coba jalankan ya. Saya coba jalankan bagaimana hasilnya. Nah, jadi hasilnya gede-gede seperti ini ya. Jadi dia hasilnya gede seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa menyesuaikan dengan halaman saya? Ya, jadi menyesuaikan dengan halamannya nih. Jadi nggak terlalu gede dia seperti ini nih. Kalau misalkan gede seperti ini, kalian lihat kan sendiri kan ya. Dia konten seperempat jadi ke tepi semuanya nih. Jadi ke tepi semuanya jadinya. Ya, sedangkan saya ingin satu baris nih. Jadi baris sejajar dengan ini. Ya, sejajar dengan ini. Oke, bagaimana caranya? Berarti saya harus atur kontennya yang ada di CSS. Ya, saya akan atur kontennya di CSS. Oke, di bagian CSS ya, di bagian CSS saya boleh tambahkan di bawah call 3 ini aja ya. Oke, saya bisa tambahkan, boleh tambahkan seperti ini aja. Titik call 1 ya. Kita harus perkenalkan dia. Titik call 2. Titik call 3 ya, img ya, img. Karena di sini kan tag fungsi yang kita gunakan adalah img kan ya, img. Jadi kita harus kenalkan dia di sini. Oke. Oke. Di sini saya bikin untuk max width-nya ya. Max width-nya itu adalah 100%. Nah, 100% di sini adalah mengikuti dari besarnya konten kita. Karena konten kita kan 100% ya, 100%. Maka max width-nya itu mengikuti dianya, ya, mengikuti dianya. Jadi di besarannya itu mengikuti dari besar konten kita. Untuk height-nya saya bikin auto. Nah, jadi height-nya nanti mengikuti juga auto. Secara otomatis dia dari sistem dia akan mengatur nanti dia sendiri. Nah, bagaimana caranya bentuknya ya? Nanti kita coba lihat bentuknya seperti apa. Oke. Oke, di sini. Oke, kita coba lagi di sini ya. Kita coba jalankan lagi. Ini saya close dulu karena di sini masih belum jalan dianya. Oke, saya coba jalankan di sini.
apakah desainnya masih sama atau bagaimana? Oke, di sini masih lebar ya. Oke, di sini dia masih lebar. Oke, berarti caranya adalah kita harus tambahkan pengaturannya sama seperti A tadi ya, tag fungsi A tadi. Kita harus tambahkan tag fungsinya tadi. Oke, berarti di dalam bagian atas ini ya, di bagian atas ini saya tambahkan untuk image-nya ya, img. Oke, saya tutup seperti ini. Oke, berarti saya harus tambahkan, saya kopikan aja ya max width di sini, auto height-nya juga saya kopikan seperti ini aja. Saya paste seperti ini. Oke, untuk img-nya. Oke, untuk call dia tetap sama seperti ini. Saya coba jalankan lagi ya. Jadi codingnya seperti ini ya. Tinggal copy paste aja yang ada di call tadi ya. Tag fungsinya kita menggunakan tag fungsi img. Oke. Saya coba jalankan apakah dia bisa sesuai atau tidak. Nah, jadi dia sesuai di sini. Ya, tampilannya sesuai. Oke, jadi ini kenapa naik ke atas? Karena dia kan jaraknya nih. Jadi dia kan akan mengikuti ya, mulai dari left semuanya. Jadi mengikuti seperti ini. Atau mungkin boleh kita kopikan lagi di bagian indeks ini ya. Copy, paste lagi di bagian call yang selanjutnya ya. Oke, kita paste lagi. Nah, maka dibentuk seperti ini. Jadi kita harus bikin 2 kali ya jadinya. Di tag fungsinya harus kita perkenalkan dulu, lalu di call-nya harus kita kita perkenalkan juga. Kalau misalkan call ini kita hapus, bagaimana ya? Oke, saya coba hapus ya. Saya hapus, apakah ada pengaruh atau tidak? Oke, rasa saya tidak ada pengaruh. Jadi boleh tidak menggunakan di dalam call tadi ya. Jadi boleh tidak menggunakan call tadi. Oke, jadi kita cukup bikin di tag fungsinya aja ya. img ini kita bikin di tag fungsinya aja, jadi di call tak perlu kita bikin ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini muncul gambarnya. Oke, terakhir berarti kita bikin footernya. Oke, terakhir kita bikin untuk footer. Oke, untuk footer sama ya, sama. Berarti kalau untuk footer kita bikinnya berada di luar dari kontainer ya. Ingat di sini ya, bagian kontainer kita ya, div-nya ya, kita lihat di sini tutup div kita berada di sini. Maka footer kita berada di luar dari kontainer. Ya, berada di luar kontainer. Di luar main ya, maksud saya di luar main. Dia tetap berada di dalam kontainer ya, dia berada tetap di dalam kontainer, tapi dia berada di luar dari main. Sama seperti header ya, di header kan di dalam kelas main ya. Nah, sedangkan kelas main kan untuk konten utama aja. Berarti footer kita bikin di sini. Oke, kita bikin di luar dari main ya. Oke, berarti div div class, lalu saya nambahkan di sini namanya adalah footer ya, lalu saya tutup div-nya. Nah, saya tambahkan di sini p, tutup lagi p-nya. Oke, jadi saya bikin sini copyright Oke, di sini supaya di tengah saya bisa tambahkan alien center aja. Atau mungkin di apa aja ya kali ya? Di CSS-nya aja kali ya. Saya jadikan ke tengah. Oke, jadi saya tambahkan footernya di sini. Bagian footer, titik berarti footer ya. Oke, kita bikin seperti ini. Clear. Boot. Oke,
border, hampir sama kayak di header aja, kita bikin 1 pixel dengan solidnya, warnanya ya, warna border tadi itu DDD. Lalu marginnya, berarti kita kasih marginnya adalah 10 pixel. Jadi ini untuk ke atas ya, untuk ke atas, dan 000 nanti yang lainnya. Color, warna tulisan ya, saya ganti jadi warna white, putih ya. Backgroundnya hampir sama dengan warna dari headernya ya. Oke, ini untuk warna footer ya, ini untuk footer. Oke, saya coba jalankan. Oke, ini dari apa kita namanya, footer kita. Nah, oke, ini untuk header kita, ini untuk footer kita. Seperti saya bilang tadi, saya ingin ke tengah, berarti saya tambahkan di sini text align ya, text align center ya. Oke, ini ke tengah dia. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk membagi layout kita. Nah, di sini kita sudah desain ya untuk layout kita. Jadi nanti terserah kalian mau membagi layout kalian seperti apa. Mau bikin dia full atau setengah-setengah atau dia gabungan nanti ya. Oke, mungkin bisa digabung ya antara ini sama dengan ini setengah, boleh juga. Jadi ini sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Keinginan masing-masing seperti itu. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini untuk pembagian konten layout. Oke, satu lagi saya lupa ya. Seperti yang saya bilang ya, desain web kita itu bisa kita atur apanya, kesesuaiannya. Artinya dia harus bisa responsif. Misalkan contoh, kalau misalkan saya perkecil halaman saya perkecil seperti ini ya. Nah, jadi kan tampilan jelek ya. Tampilannya jelek seperti ini. Nah, jelek dianya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika saya perkecil ukuran halamannya, dia akan mengikuti, ya, akan mengikuti halamannya. Nah, apa tujuan saya bikin seperti ini? Ketika nanti kalau misalkan website kalian diakses menggunakan smartphone, ya, kalau dia menggunakan smartphone kan tampilannya kecil ya, maka dia harus mengikuti. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus bikin dia itu responsif. Nah, bagaimana coding untuk bikin dia responsif? Nah, kita tinggal bikin di bawah footer ini. Ya, codingnya seperti ini. Add media screen namanya ya. Media screen and ya, max width-nya ya. Jika maksimal ukurannya dirubah menjadi 980 ya. Nah, seperti ini. Oke. Header, pertama headernya juga harus kita ubah ya. Header, lalu footernya juga, dan footer kita. Oke. Nah, text alignnya center ya, jadi bagiannya itu saya letakkan di tengah-tengah nantinya, jadi nggak berubah-ubah dia. Seperti ini. Oke, lalu untuk konten layout kita, berarti kita bikinkan ya, call 1 titik call 2 koma titik call 3 ya. Oke, jadi dia ukurannya akan menjadi otomatis dianya ya, jadi dia akan menyesuaikan. Maka saya bikin di sini auto ya. Untuk floatnya, jadi floatnya itu tidak ada pakai float lagi, jadi artinya dia akan berada full semuanya nantinya. Oke, jadi media screen seperti ini. Oke, saya coba jalankan ya. Saya coba jalankan. Oke, saya perkecil. Nah, jadi dia ngikut ya, tampilannya yang ngikut dianya. Nah, jadi dia ngikut seperti ini. Kalau tadi kan berantakan ya tampilannya ya. Jadi kalau dia akan ngikut, tapi dia akan menjadi 100% dia semuanya di sini. Ya, jadi full dia aja 100% seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan responsif. Dia mengikuti dengan besar ukuran halamannya. Oke, kalau misalkan saya perbesar kembali,
Nah, maka dia kembali lagi ke aturan awalnya. Nah, jadi seperti itu dia penggunaan dari uh, responsifnya nanti. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk di pertemuan kali ini ya untuk pembuatan layout ya. Jadi silakan dipelajari ya, dipahami juga. Oke, silakan diikuti video tutorial ini. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.